Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di pembahasan kita hari ini tentang kepemimpinan di zaman modern. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, jadi pemimpin itu harus punya jabatan tinggi ya? Nah, sebenarnya kepemimpinan itu lebih dari sekedar posisi. Pemimpin itu seharusnya bisa menginspirasi dan memengaruhi orang lain untuk sama-sama mencapai tujuan. Di zaman sekarang, cara kita memimpin udah berubah banyak. Dulu, pemimpin lebih sering ngasih perintah. Sekarang, pemimpin lebih berkolaboratif, saling mendukung, dan yang paling penting punya empati. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa yang bikin seorang pemimpin sukses di era yang serba cepat ini. Kepemimpinan yang berfokus pada empati. Pertama-tama, mari kita bahas tentang empati. Pemimpin yang baik itu nggak hanya mikirin hasil dan target, tapi juga mikirin orang-orang di tim mereka. Di zaman sekarang, di mana kesehatan mental dan keterlibatan karyawan jadi hal yang penting, pemimpin harus bisa paham perasaan dan kebutuhan timnya. Empati itu artinya kita bisa melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Ketika kita tahu apa yang dirasakan orang lain, keputusan yang diambil jadi lebih bijaksana. Pemimpin yang empatik bisa bikin komunikasi yang lebih baik, karena orang merasa didengar, mereka jadi lebih semangat untuk berkontribusi. Coba dibayangkan, ketika kita peduli pada orang lain, mereka pun akan merasa lebih dihargai. Misalnya ada karyawan yang merasa beban kerjanya berat. Pemimpin yang empatik enggak langsung kasih solusi tanpa paham masalahnya. Mereka akan mendengarkan dan cari jalan keluar bareng-bareng. Ini bisa jadi memperbaiki proses kerja atau memberikan dukungan lebih. Kemampuan untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, pemimpin di zaman sekarang harus fleksibel. Dunia ini terus berubah, teknologi maju cepat, dan cara kerja juga ikut berubah. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan semua itu. Mereka berani coba hal baru dan mengambil resiko yang terukur. Ingat ya, ketika kita berani beradaptasi, kita membuka banyak peluang baru. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu bisa jadi kunci sukses kita. Fleksibel juga berarti bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai situasi. Kadang kita harus cepat mengambil keputusan, kadang juga perlu mendengarkan masukan dari tim. Kalau seorang pemimpin terlalu kaku, timnya bisa kesulitan untuk berkembang. Contohnya di sebuah startup teknologi, pemimpin harus bisa mengikuti tren pasar yang cepat. Mereka harus siap beradaptasi dengan teknologi baru dan strategi bisnis yang terus berubah. Fleksibilitas ini membantu mereka tetap relevan dan kompetitif. Pemberdayaan tim. Sekarang kita bicara tentang pemberdayaan. Pemimpin yang baik enggak hanya mengontrol setiap langkah tim, tapi memberi mereka kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Pemberdayaan itu artinya mempercayai orang lain untuk melakukan tugasnya dan mendukung mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan. Cobalah untuk mempercayai orang di sekitar kita. Ketika kita memberdayakan tim, mereka merasa lebih memiliki tanggung jawab. Contohnya, seorang manajer proyek yang memberdayakan timnya mungkin akan memberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk mengelola bagian proyek mereka. Dia lebih berperan sebagai fasilitator, membantu menyelesaikan hambatan dan memberi umpan balik saat dibutuhkan tanpa harus mengontrol semua detail kecil. Ini menciptakan suasana yang mendorong kreativitas dan rasa tanggung jawab individu. Kepemimpinan berdasarkan kolaborasi. Di zaman sekarang, kepemimpinan bukan lagi tentang kerja sendiri atau jadi satu-satunya yang membuat keputusan. Kolaborasi jadi bagian penting dalam kepemimpinan. Di sebuah tim yang efektif, semua orang punya peran yang sama penting, dan seorang pemimpin harus bisa bekerja bersama tim, bukan di atas mereka. Ingat, kerjasama itu kunci.
kolaborasi mendorong inklusivitas dan keberagaman ide. Setiap anggota tim membawa perspektif yang berbeda, dan pemimpin yang baik akan memastikan semua suara didengar. Dengan kolaborasi, tim bisa mencapai solusi yang lebih baik karena berbagai ide telah dipertimbangkan. Misalnya dalam sebuah tim kreativitas di agensi periklanan, seorang pemimpin akan mendorong semua anggota untuk berbagi ide. Tidak ada ide yang dianggap kecil atau tidak penting. Dengan cara ini, setiap anggota merasa dihargai dan tim bisa menghasilkan hasil yang lebih inovatif. Tanggung jawab sosial dan etika. Sekarang kita bahas tentang tanggung jawab sosial. Pemimpin di era modern juga harus memikirkan dampak sosial dari tindakan mereka. Isu-isu seperti keberlanjutan dan keadilan sosial jadi perhatian yang harus dipikirkan oleh pemimpin. Menjadi pemimpin bukan hanya tentang profit, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi dunia. Etika dalam kepemimpinan juga sangat penting. Pemimpin yang berpegang pada nilai-nilai etika yang kuat akan mendapatkan kepercayaan dari tim dan masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya perusahaan seperti Patagonia punya pemimpin yang sangat peduli dengan lingkungan. Keputusan mereka untuk menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap planet kita. Menjadi pemimpin yang relevan. Jadi teman-teman, jadi pemimpin di zaman modern itu menantang, tapi juga kesempatan besar. Kepemimpinan itu tidak hanya soal memimpin dari depan, tetapi juga kerjasama, menginspirasi, dan memberdayakan orang lain. Ingat, dengan memiliki empati, fleksibilitas, kemampuan berkolaborasi, serta tanggung jawab sosial, kita bisa jadi pemimpin yang relevan dan mempengaruhi di dunia yang terus berubah. Setiap orang punya potensi untuk jadi pemimpin, baik di tempat kerja, komunitas, atau dalam keluarga. Kepemimpinan itu tentang bagaimana kita bisa membawa perubahan positif dalam hidup orang lain dan berkontribusi untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua bisa jadi pemimpin yang lebih baik dan berdampak. Salam sukses dari Cahaya Sukses.